Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan analisis statistik deskriptif dengan software Jamovi. Ini adalah video kelanjutan dari video sebelumnya yang berupa pengenalan dan input data. Jadi di sini kita langsung akan melakukan analisis dengan data yang sama yang ada di video sebelumnya. Kalau belum menyimak video sebelumnya, silahkan dicari di channel ini videonya, judulnya mengenal tampilan dan input data dengan Jamovi. Nah, di sini ada data jenis kelamin, suku, ranking, IQ, motivasi, prestasi, dan lain sebagainya. Kemudian juga di sini ada filter, tapi tidak saya aktifkan. Jadi filter ini fungsinya untuk memfilter data. Jadi kalau misalkan ini saya double klik di sini, ini filternya sudah saya buat di video sebelumnya, tapi saya nonaktifkan. Kalau misalkan saya aktifkan di sini, nah saya memfilter hanya menganalisis yang suku Asmat saja, sedangkan suku yang lain tidak saya analisis. Nah, tapi ini untuk contoh kali ini kita nonaktifkan semua filternya. Jadi kita analisis semua data. Oke, jadi kita akan analisis statistik deskriptif. Untuk contoh kita fokus saja pada satu variabel, yaitu IQ. Nah, untuk melakukan analisis statistik deskriptif, klik di sini exploration, kemudian deskriptif. Nah, kita masukkan IQ ke variabel yang akan dianalisis. Nah, ini sudah keluar outputnya. Biar ada pembandingnya, kita masukkan dua deh, IQ dan prestasi misalkan. Nah, ketika kita masukkan variabel baru, outputnya otomatis akan muncul di sini. Jadi secara real time dia akan mengupdate outputnya. Kemudian tabelnya juga sudah cukup rapi. Nah, kita bisa atur apa saja yang ingin kita tampilkan di output. Misalkan saya ingin menampilkan modusnya, saya klik di sini mode. Nah, kalau mau menonaktifkan, tinggal matikan centangnya. Nah, dia misalkan saya ingin melihat persentilnya. Nah, misalkan saya lihat persentil 30 misalkan. Nah, di sini sudah ada data persentil 30, yaitu 104 untuk IQ dan untuk prestasinya 78. Atau misalkan saya ingin membagi data menjadi 3 kelompok. Nah, 3 kelompok yang sama rata. Nah, ini adalah batasnya. Jadi batas pertama adalah 104, batas kedua adalah 111. Jadi misalkan saya ingin membagi kelompok subjek ini menjadi 3, yang IQ-nya tinggi, sedang, dan rendah gitu ya misalkan. Nah, yang tinggi berarti yang di atas 111, sementara yang sedang antara 104 sampai 111, dan yang rendah yang IQ-nya di bawah 104 gitu. Nah, kemudian di sini ada juga distribusi skewness dan kurtosis. Ini berfungsi juga untuk melihat normalitas data kita. Jadi apakah data kita ini terdistribusi normal atau tidak. Data yang normal ideal itu skewness kurtosisnya 0. Nah, skewness itu menunjukkan kemencengannya. Jadi saya langsung tampilkan plotnya aja biar ada bayangan. Nah, di sini histogram dan density-nya saya aktifkan. Nah, tampilan plotnya juga bisa kita sesuaikan. Ini saya menggunakan tampilan yang sama seperti SPSS. Kalau mau diubah, misalkan mau diubah tampilan Jamovi, bisa kita ganti. Nah, ini tampilan Jamovi. Nah, skewness kurtosis itu menunjukkan ini ya, distribusinya. Skewness itu menunjukkan kemencengannya. Kalau 0 itu dia artinya simetris.
Nah, semakin jauh dari 0 itu semakin menceng ke kiri atau semakin menceng ke kanan. Sementara kurtosis itu menunjukkan tinggi kurus gemuknya kurva ini. Kalau kurtosisnya besar itu datanya kurus tinggi ini. Tapi kalau kurtosisnya kecil datanya gemuk dan melebar. Nah, yang ideal adalah 0. Nah, kalau kita perhatikan di sini skewness kurtosisnya untuk dua variabel ini semuanya tidak jauh dari 0 ya. Skewnessnya ini 0,1, yang prestasi 0,3. Kurtosisnya juga 0,7, ini minus 0,5. Jadi tidak terlalu jauh dari 0. Biasanya yang ditoleransi itu antara minus 2 sampai plus 2. Dalam batas itu masih taraf wajar. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini juga distribusinya normal gitu ya. Nah, kita kembali ke statistik deskriptif dulu. Jadi itu skewness kurtosis. Kita juga bisa tampilkan standar error of mean-nya jika kita membutuhkan. Nah, di sini standar error of mean. Kemudian ada juga Shapiro-Wilk, ini untuk uji normalitas univariat. Jadi kalau tadi itu menggunakan grafik, sekarang menggunakan uji statistik. Jadi Shapiro-Wilk itu menguji apakah distribusi data kita itu berbeda atau tidak dengan distribusi data normal idealnya. Jadi kalau dibandingkan dengan data normal ideal kok tidak ada perbedaan, berarti data kita normal. Makanya di Shapiro-Wilk untuk melihat data yang normal kita mencari yang Shapiro-Wilk P-nya, P value-nya ini adalah yang di atas 0,05. Nah, kalau kita lihat di sini dua-duanya di atas 0,05. Artinya data kita terdistribusi secara normal. Nah, kemudian kita juga bisa tampilkan QQ plots. Ini juga bisa digunakan untuk melihat normalitas juga. Semakin mendekati garis ini, titik-titiknya itu semakin normal datanya. Tapi kalau semakin jauh dari titik-titik, semakin menyimpang dari data normal. Kita juga bisa tampilkan box plot. Misalkan ini. Nah, ini box plotnya. Yang di tengah ini adalah mean-nya, ini titik ini adalah mean-nya. Data kita pusatnya di sini, persebarannya seperti ini. Nah, kemudian ada juga fitur split by. Jadi kita bisa membagi outputnya berdasarkan kategori tertentu. Misalkan kita akan keluarkan outputnya berdasarkan jenis kelamin. Kita bisa masukkan jenis kelamin di sini. Nah, nanti outputnya akan dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Jadi di sini laki-laki 38, perempuan ada 43, kemudian mean-nya dihitung per jenis kelamin. Laki-laki 103, perempuan 111, kemudian yang lainnya juga akan dihitung per jenis kelamin. Itu fungsi split by. Jadi memudahkan kalau kita misalkan uji beda gitu ya, uji beda kita mau membandingkan IQ antara laki-laki dan perempuan. Nah, biasanya di statistik deskriptifnya sebelum uji hipotesis kita tampilkan data-data ini. Nah, ini juga distribusinya sendiri-sendiri. Nah, biasanya statistik deskriptif kalau dalam penelitian itu ditampilkannya sebelum kita melakukan uji hipotesis. Jadi dipaparkan dulu secara deskriptif seperti apa datanya. Yang paling wajib dilaporkan itu adalah mean dan standar deviasi. Tapi yang lain juga bisa dilaporkan jika itu memperdetil informasi yang diberikan. Nah, kemudian kalau data kita itu adalah data, ini datanya data continuous ya, data interval semua. Kalau datanya data nominal atau kategorikal, misalkan jenis kelamin dan suku ini, nah kita tidak bisa hitung mean dan standar deviasinya karena memang tidak ada skornya kan, jenis kelamin nggak bisa kita rata-rata, makanya di sini kosong meannya.
Nah, yang bisa kita lakukan dengan data kategorikal seperti ini hanya melihat frekuensinya saja. Jadi kita lihat frekuensi tabelnya. Nah, di sini laki-laki ada 38 atau 46,9%, perempuan sekian. Itu. Kita juga bisa tampilkan bar plotnya jika membutuhkan. Nah, ini laki-laki sekian, perempuan sekian, sukunya sekian. Nah, kita bisa setting tampilannya sesuai keinginan kita. Nah, ini warnanya bisa kita ganti-ganti. Nah, itu saja yang dapat saya bagikan untuk kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.